Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Green Backyard. Kita masih bersama Saung Anggur Farm, di mana kita masih ngulik atau menggali ilmu dari Om Tris, owner dari Saung Anggur Farm. Kemarin 2 bulan yang lalu kita menanam pohon ini. Ini kalau ini Dickson, terus ada macam lagi, ada Mondrop dan teman-temannya. Target 3 bulan ini berbuah, bawa calon bunga jadi buah. Ada target-targetan yang sangat mungkin sekali berbuah, yaitu Dickson. Terus yang lain kita targetkan maksimal di 6 bulan. Maksimal di 6 bulan sudah ada indikasi untuk berbuah bagus. Oke, kita Om Tris langkah perawatan anggur tabulan pot. Oke, saksikan ya. Baik teman-teman, ini kita bersama Om Tris. Saat ini kita mau nanya sama beliau detailnya untuk langkah-langkah berikutnya setelah 2 bulan penanaman. Langkah selanjutnya itu apa? Silakan Om Tris jelaskan. Oh iya. Untuk ini kita ada beberapa varian yang emang target kita sih untuk varian-varian yang genjah itu kita target memang 3 bulan. 3 bulan insya Allah kita bisa buahkan. Ya, contohnya seperti Dickson. Kemungkinan bisa juga Heliodor, Oscar, Gospi, itu bisa. Nah, untuk yang jenis agak susah emang tantangan buat kita. Kita coba ntar sekitar 6 bulan Om ya. 6 bulan kita akan lakukan perawatan dengan intensif, bahwa kita coba yang varian susah itu 6 bulan targetnya untuk dibuahkan. Nah, ini dari yang kita video yang awal penanaman, ntar teman-teman bisa lihat ini kondisi umur 2 bulan kurang lebih udah berapa ini, ada sekitar 3 meter lah, kurang lebih 3 meter ini. Nih dulu dari penanaman sekitar bibit seperti awal antara 50 cm dengan perawatan yang benar, pohon sehat, insya Allah pertumbuhannya bagus, dan pemupukannya jangan lupa rutin dan tepat ya, begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan bikin tabulan pot. Untuk tabulan pot ini sebenarnya ada dua cara untuk pembentukan cabangnya. Untuk awal kita luruskan seperti biasa seperti ini. Setelah pohon udah dicukup mulai masuk pupuk pembuahan, itu bisa dilakukan pembentukan cabang. Syukur-syukur diharapkan dengan dipecahkan bootnya, kita satu yang cara satu kita pembentukan cabang dengan memecahkan boot utama. Ya, kita pilih setelah kita bentuk, baru kita lakukan pruning dan dipecahkan bootnya. Nah, dari situlah kita akan membentuk cabang tersiernya. Nah, yang kedua ada pembentukan cabang yang lebih dari tunas air. Jadi dari tunas air kita yang di setiap ketiak daun ini akan ada tunas air, dan itu akan kita piara. Nah, kalau ini kebetulan udah emang tipe kita habiskan Om, karena bootnya biar gemuk. Nah, kalau contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini dari sini, ini ya tunas air ini kita piara. Nah, kita piara terus. Ntar untuk percabangan ini yang kita pilih dari tunas air ini. Tapi ada trik khusus yang dilakukan untuk mengaktifkan tunas air pada pembentukan cabang. Nah, dari awal itu biasanya karena ini udah panjang ya. Kalau kita mulai dari awal, anggap aja ini misalnya pohon posisi masih di bawah. Nah, saran saya supaya tunas air ini aktif, kita harus potes. Nah, misalnya anggap aja di sini. Nah, ini dari sini. Ini karena kurang aktif, biasanya kita potes pucuknya.
di sini. Nah, otomatis tunas air yang ini 1, 2, 3 ini dia akan aktif, akan memanjang karena nutrisi di stop di sini, akhirnya lari ke tunas airnya. Nah, karena di stop itu makanya tunas air yang sini akan di belakangnya akan aktif. Nah, apabila kita stopnya di paling ujung, nah untuk sekundernya kita ambil dari tunas air yang paling ujung untuk meneruskan jadi sekunder. Nah, setelah jadi sekunder, dia akan memanjang antara 3 sampai 5 daun ke depannya, itu kita potes lagi. Nah, otomatis tunas air yang belakang yang numbuh tadi akan aktif lagi. Terus saja seperti itu sampai percabangan yang diinginkan. Itu berlaku juga untuk para ataupun trellis ataupun tabulan pot. Itu cara mengaktifkan tunas air supaya menjadi percabangan tersier. Keuntungannya apa? Apabila kita menggunakan percabangan tersier menggunakan tunas air, otomatis kita masih ada cadangan boot. Apabila ini tunas air cabang tersiernya ada masalah, ya entah kena penyakit, mati, potes atau apapun, nah kita masih punya cadangan boot di sini, boot utamanya. Nah, itulah kelebihannya. Dan percabangan bisa dibentuk dari awal. Nah, gitu. Apabila dari boot, otomatis kan kita nunggu sekundernya semua dulu, minimal ya dibikin hijau keras lah. Udah entres tapi udah keras. Itu baru bisa dipecahkan bootnya gitu. Contohnya yang hijau keras kayak. Nah, kalau di sini antara sebelum semi coklat. Nah, ini antara ini kan udah semi coklat. Nah, semi coklat lebih bagus, di atasnya itu udah bisa. Nah, contohnya gini, ini. Nah, apabila kita menggunakan percabangan dengan boot, usahakan tunas air dibuang aja. Karena apa? Bootnya biar gemuk. Iya, itu tujuannya biar gemuk. Kalau kita main di pecah boot tapi tunas air nggak dibuang, biasanya bootnya cenderung kecil. Kurus-kurus ya. Kurus-kurus om. Nah, gitu. Nah, ini karena udah 2 bulan, saya targetkan untuk Dixon. Insya Allah bulan depan kita akan lakukan percobaan untuk buah di 3 bulan tabulan pot. Nah, kita pilih yang ini, Dixon. Nah, sekarang kita akan membentuk tabulan pot yang menggunakan ajir yang sistem model lingkaran. Nah, kita ambil contoh yang untuk satu ini dulu yang Dixon ya. Nah, ini kita ambil semuanya yang ikatannya. Sekarang kita akan membentuk tabulan pot yang menggunakan ajir yang sistem model lingkaran. Nah, kita ambil contoh yang untuk satu ini dulu yang Dixon ya. Nah, ini kita ambil semuanya yang ikatannya. Nah, setelah kita bentuk tadi, ini untuk mempercepat waktu aja. Ini bentuknya seperti ini. Kita hanya menggunakan kabel tis. Kawat ini kebetulan di toko bangunan ada, biasanya sebutnya kawat putih gitu, anti karat. Itu akan lebih bagus. Nah, ini teman-teman bisa nyari di toko bangunan. Yang ini kebetulan ukurannya sekitar antara 2-3 mili. 3 mili. Nah, ini lebih simple, murah, meriah. Kalau ajir ini opsional. Yang beli lebih bagus ataupun seperti ini om, lihat. Nah, ini kita hanya menggunakan paralon. Nah, yang ini kita menggunakan paralon. Lingkarannya sama, kita menggunakan besi putih. Nah, untuk pengikatnya ini bisa menggunakan kabel tis ataupun kawat. Itu sangat-sangat lebih efisien, lebih murah, lebih gampang. Nah, paralon ini. Nah, ini kita kembali lagi ke sini, kita bikin lingkaran untuk yang ketiganya. Nah, kalau untuk pot ukuran 50 itu bisa teman-teman hanya cukup 3 tiang cukup. Tapi kalau di atas 50, diameter 50, usahakan untuk menggunakan 4 tiang karena akan lebih simetris, lebih kuat. Kalau menggunakan 3 tiang untuk yang ukuran di atas
50 cm biasanya kurang kuat. Nah, kalau kabel tis itu enak, kita langsung bikin, langsung ditarik. Jadi satu lagi, ini cepat aja, cara bikin yang cepat, simple dan gampang ditiru sama teman-teman. Ini setelah kita terbentuk seperti ini, kita bikin yang untuk model lingkaran. Nah, ini caranya. Kalau dari dalam biasanya agak sedikit kesusahan ntar kitanya, mending kita dari luar aja, dari luar. Nah, seperti ini. Nah, baru kita terserah teman, kalau misalnya nggak punya tape tool, kita menggunakan apa, kabel tis atau apa sembarang, yang penting terikat dengan rapi. Nah, gitu kita bentuk seperti ini, kita lingkarkan aja. Nah, dari sini terus kita bentuk seperti ini. Nah, ini kita ke atasin untuk ke berikutnya. Sebenarnya ini ntar untuk cabang ini akhirnya akan dipotong, cuma untuk pertumbuhan biarkan dulu. Nah, jadinya seperti ini, dengan mudah, gampang, simple. Nah, udah. Nah, untuk setelah terbentuk seperti ini, pupuk pembuahan kita mulai masuk. Nah, kita akan coba, target kita berarti sebulan ke depan seenggaknya udah bisa membawa bunga. Nah, biasanya saya menggunakan ini. Nah, teman-teman pasti ingat video-video saya sebelumnya. Nah, ini kita menggunakan Profit Maxi, mudah, simple, dan selama saya pakai termasuk manjur untuk pembuahan. Karena apa? Ini komposisinya bisa dilihat, plus TE nya ini yang bikin saya senang nih. Nih kita untuk pohon di tabulan pot ini, untuk awal kita hanya bisa menggunakan kurang lebih seberapa ya, sekitar setengah sendok aja. Nah, setengah sendok seperti ini. Nah, ini airnya kita larutkan. Nah, setelah itu diaduk, terserah mau pakai tangan mau ini boleh. Nah, usahakan untuk air itu untuk pot sekitar ini jangan melebihi dari 3 liter. Karena apa? Kalau kita siram pasti akan luber, dan itu akan terbuang sia-sia. Itu catatan kecil yang untuk pemupukan. Usahakan kira-kira udah jenuh, udah. Nah, jangan melebihi dari 3 liter. Biasanya akan terbuang sia-sia. Gitu. Nah, kita siramkan. Nah, ini setelah disiramkan, ini pemupukan kalau saya tetap menggunakan 2 kali pemupukan. Satu misalnya kimia, satunya organik. Untuk kimianya yang Profit Maxi-nya saya gunakan, misalnya kita pilih hari Minggu dan hari Kamis atau Rabu kita gunakan pupuk organik cair. Itu terus saja sampai pembuahan. Nah, setelah itu ntar sekiranya batang ini udah sampai ujung sini, minimal ujung yang ini. Nah, ini kan satu lingkaran. Nah, kurang lebih batang yang di sininya ini udah mendekati coklat seperti ini ataupun hijau keras, itu bisa dibuat ya. Minimal ya sekitar segini, kecoklatan, semi coklat lah. Itu bisa dipangkas. Nah, ini trik untuk Dickson pembuahan, jangan menggunakan tunas air, gunakan bud. Insya Allah yang pernah saya alami, apabila ini udah semi coklat, tunas air dibuangin, setelah dibuangin dipangkas das gitu. Biasanya di ujung-ujung ini
ini umur 3 bulan itu udah keluar bunga. Makanya ntar kita lihat untuk sebulan kemudian umur ini udah mencapai 3 bulan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Om Tres untuk tahap 2-nya, untuk video nomor 2-nya. Tadi video pertamanya yang kemarin 2 bulan yang lalu, nanti saya diupload. Kemudian ini video yang keduanya, step keduanya, yaitu pembentukan cabang, yaitu pengelolaan pemutaran cabang, video 2-nya. Nah, baru umur 2 bulan. Nah, ini umur 2 bulan sesubur ini. Triknya simak di video, bagaimana tadi Om Tres, bagaimana cara pemupukannya, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, penyiramannya bagaimana sampai detail sekali. Share pada teman-teman yang lain. Ini benar-benar dibuka semua rahasia perawatan anggur dari nol cepat berbuah. Oke? Jangan lupa like, subscribe video ini, share pada teman-teman. Tunggu video ketiganya pas nanti pembuahan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.